Hotel Sky Garden. Pada tahun 1970, dibangun sebuah hotel mewah yang berlokasi di daerah Gombel, Semarang. Fasilitas dan pemandangan yang sangat indah di hotel tersebut membuatnya ramai dikunjungi turis lokal dan mancanegara. Tapi, sepanjang hotel ini beroperasi, banyak kejadian aneh yang terjadi. Misalnya, pegawai yang kesurupan, penampakan bendorowo, atau kamar yang mendadak berantakan. Menurut beberapa penduduk lokal, keanehan yang terjadi di tempat tersebut disebabkan karena tempatnya. Lokasi itu dahulu merupakan kuburan orang Tionghoa yang pada zaman Belanda diratakan untuk pembangunan. Ada juga yang berkata bahwa tempat itu merupakan pusat kerajaan gaib. Hasilnya, banyak karyawan yang sering kesurupan saat bekerja. Tamu-tamu juga banyak yang sering mendengar dan melihat penampakan hantu. Bahkan, sempat ada kasus di mana ada seorang ayah yang menghabisi nyawa keluarganya sebelum membunuh dirinya sendiri dalam sebuah kamar. Banyaknya isu supernatural ditambah kasus sengketa tanah yang terjadi membuat tempat ini ditinggalkan pemiliknya pada tahun 1982. Kini bangunan tersebut sudah tak terurus dan hanya ditempati oleh penjaganya. Kamar kosong di rumah sakit. Kisah ini terjadi saat shift malam di salah satu rumah sakit di kota J. Malam itu hanya ada 3 orang suster baru yang berjaga di lantai tersebut. Otomatis, ketiga orang ini harus sering mondar-mandir mengurus kebutuhan pasien. Di lantai itu, terdapat sebuah kamar kosong yang menjadi gudang sementara. Ketiga suster ini diberikan pesan untuk selalu menutup pintu kamar kosong ini jika tidak ada keperluan terutama saat malam hari. Kemudian, pasien di salah satu kamar menekan tombol bantuan. Salah satu suster, sebut saja Megan, bergegas menuju ke kamar tersebut sambil mengecek jam di tangannya. Saat melewati lorong, ia melihat bahwa pintu kamar kosong itu tidak tertutup dan lampunya menyala. Di dalam ruangan itu, ia melihat ada sebuah kursi yang menghadap ke jendela di ujung ruangan. Ia berpikir, mungkin cleaning service lupa menutup lalu bergegas menuju kamar pasien. Ternyata infus pada pasien tersebut hampir habis. Ia pun pergi untuk mengambil infus di ruang obat dekat ruang suster. Ia kemudian melewati kamar kosong itu lagi dan pintu tersebut masih terbuka. Tapi, ia merasa ada yang aneh. Sebab, kursi yang semula menghadap jendela kini menghadap celah pintu. Meski begitu, Megan lebih mendahulukan pasiennya dan pergi mengambil infus di ruang obat. Ia kemudian melewati ruangan kosong itu lagi. Pintunya masih terbuka, kursinya pun masih di dalam. Tapi kini posisi kursi yang tadi di celah pintu sekarang berada di tengah ruangan. Megan meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanya perasaannya saja, sambil tetap berjalan ke kamar pasien. Usai memasang infus baru, Megan berjalan lagi melewati lorong dan melihat lagi ke kamar kosong itu. Sontak lututnya melemas, suaranya hilang, dan air mata bercucuran. Dilihatnya kini kursi tersebut benar-benar sudah ada tepat di depan celah pintu dan ada sesosok makhluk yang duduk di situ. Ikut sholat. Pada saat itu menunjukkan pukul 11. Aku terbangun dari tidurku yang singkat. Kuingat sejak pulang sore tadi aku belum menunaikan ibadah sholat isya dan melewatkan maghrib. Memang hari ini sangat melelahkan sebab aku harus menyelesaikan semua tugas ujian sebelum pulang ke rumah untuk menghabiskan libur semester. Aku pun memaksakan tubuhku yang masih lemas ini untuk berdiri. Ku ambil air wudhu di kamar mandi yang terletak di ujung lorong asrama. Setelah itu bersiap mengenakan mukena dan menggelar sejadah. Setelah semuanya siap, kuucapkan takbir dan memulai sholat. Awalnya tidak ada hal yang aneh saat sholat. Tapi pada duduk antara sujud di rakaat ketiga, aku mendengar suara doa dalam sholat. Ku pelankan suara dan bacaanku lalu berfokus pada suara tersebut. Jika didengarkan, kemungkinan suara tersebut datang dari belakangku, seperti makmum. Saat itu, aku mengira itu adalah suara Ila, penghuni kamar depanku yang sering masuk tiba-tiba. Untuk memastikan, ku intip makmum itu saat sujud. Meski tidak terlihat wajahnya, namun terlihat kain putih seperti rukuh sedang sujud di belakangku.
Kulanjutkan sholat seperti biasa, tapi saat salam, aku terkejut karena tidak ada siapapun di belakangku. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, aku keluar dan mengutuk kamar Ila, tapi tidak ada jawaban dari dalam kamarnya. Bahkan, terlihat dari celah pintunya jika lampu di dalam mati. Ku ingat-ingat pembicaraan terakhirku dengannya sambil kembali ke kamar. Jika tidak salah, Ila bilang akan pulang ke kampungnya pagi ini. Ku ambil handphoneku, buka kontak, lalu menghubungi Tamara, tetangga kamar sebelahku. Halo Tam, kamu di mana? Tanyaku. Di rumah, Din. Aku kan tadi sore udah balik ke Pontianak, jawab Tamara. Anak-anak pada balik hari ini kayaknya deh. Kenapa? Syok. Aku memutuskan panggilanku dengan Tamara. Ku rasakan juga ada seseorang yang duduk di belakangku. Aku tidak berani menengok ke belakang. Mulutku hanya komat-kamit membaca doa sambil memejamkan mata.